Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Agus Panheri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, prodi dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan makalah dari Lutfi Hidayat yang berjudul Puasa Wajib dan Puasa Sunnah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syubanul Watan, Magelang, 2022. Tugas ini dari Bapak Edi Pama Kesambamula, mata kuliah Bahasa Indonesia 22030701. Baik, yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian puasa, tata cara menentukan awal Ramadan, rukun, syarat, dan sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa, jenis-jenis puasa wajib dan ketentuannya. Jenis-jenis puasa sunnah dan ketentuannya. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa atau shaum menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. 2. Tata cara penentuan awal Ramadan. Awal Ramadan dapat menggunakan dua metode, yakni ru'yatul hilal atau pengamatan dan metode hisab atau perhitungan. Ru'yatul hilal adalah proses pengamatan ketampakan hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Aktivitas mengamati visibilitas hilal dilakukan dengan mata telanjang atau alat bantu optik seperti teleskop. Dalam perhitungan kalender Hijriah, ru'yatul hilal atau metode melihat bulan baru dilaksanakan setiap tanggal 29 sore. Jika hilal dapat dilihat, maka keesokan harinya adalah sudah bulan baru. Jika hilal tidak dapat dilihat, maka penentuan awal bulan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, awal baru masuk lusanya selain melalui pengamatan hilal. 3. Rukun. Yang pertama, rukunnya ada niat. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat juga termasuk dalam syarat sah puasa. Selain juga merupakan rukun puasa, niat adalah salah satu syarat sah puasa karena puasa adalah satu bentuk ibadah, sedangkan suatu ibadah tidaklah sah tanpa adanya niat. Yang kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Puasa seseorang sah apabila ia dapat menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya makan, minum, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dan sengaja maupun bersetubuh dengan pasangan. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Puasa termasuk puasa Ramadan hanya sah jika dilakukan oleh orang Islam atau orang Muslim. 2. Suci dari haid dan nifas.
wanita yang sedang haid dan nifas kemudian ia berpuasa maka tidak sah puasanya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Muadzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. 3. Mumayyiz. Mumayyiz dalam bahasa Arab artinya dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Usia seseorang yang sudah diperkirakan memiliki sifat mumayyiz adalah berkisar usia 5 hingga 11 tahun. Dalam usia tersebut biasanya anak-anak sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jika setiap anak telah mencapai usia tersebut dan ia berpuasa, maka sah ibadah puasanya meskipun mereka belum berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga, sunnah-sunnah ketika menjalankan ibadah puasa. A. Sahur, walaupun sedikit makanan atau minuman. B. Melambatkan sahur. C. Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji. D. Segera berbuka setelah masuk waktu berbuka. E. Mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. F. Membaca doa berbuka puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Muntah dengan sengaja. 2. Bersetubuh dengan mengeluarkan mani dengan sengaja. 3. Sedang haid atau nifas. 4. Melahirkan anak atau keguguran. 5. Mabuk ataupun pingsan sepanjang hari. 6. Murtad atau keluar dari agama Islam. 4. Jenis puasa dan ketentuannya. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ialah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hukumnya melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Dalam puasa Ramadan, niat untuk berpuasa harus dilaksanakan malam hari sebelum puasa. Sedang untuk puasa sunnah boleh dilakukan siang hari pada saat puasa sebelum matahari condong ke barat atau masuk waktu zuhur. Sejak awal terbit fajar belum makan atau minum sama sekali. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa antara lain memperbanyak membaca Al-Quran. Segera berbuka jika waktunya sudah tiba. Ketika berbuka dengan makan minuman yang manis dan berdoa terlebih dahulu ketika akan berbuka. Yang kedua adalah puasa kifarat. Puasa kifarat yaitu puasa sebagai denda terhadap orang yang bersetubuh pada saat berpuasa atau pada siang hari bulan Ramadan. Adapun denda kifarat bagi yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, memerdekakan seorang budak atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar ialah puasa yang dilakukan karena pernah berjanji untuk berpuasa jika keinginan tercapai. Misal, seorang siswa bernazar, jika saya mendapat ranking pertama, maka saya akan berpuasa 2 hari. Itu adalah contohnya.
Jika keinginan tersebut tercapai, maka puasa yang telah dijanjikan atau dinazarkan harus wajib dilakukan atau dilaksanakan. 5. Ketentuan atau cara mengganti puasa yang tertinggal. Puasa qada adalah puasa yang dilakukan untuk membayar hutang puasa bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa qada berlaku bagi orang yang sanggup berpuasa namun puasanya terhambat karena halangan atau uzur yang dialami pada saat bulan Ramadan. Sebagaimana hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib, maka membayar hutang puasa bulan Ramadan atau qada hukumnya adalah wajib juga. Puasa qada pun disunahkan untuk makan sahur terlebih dahulu sebelum fajar tiba. Untuk melaksanakan puasa qada, wajib berniat di malam hari atau sebelum subuh, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadan. 6. Jenis-jenis puasa sunnah dan ketentuannya. Puasa Syawal. Yang dimaksud dengan puasa Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 di bulan Syawal. Yang pelaksanaannya boleh secara berturut-turut dan boleh selang-seling, yang penting sejumlah 6 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu disusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya dibagaikan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa yang kedua adalah puasa hari Arafah. Puasa sunnah hari Arafah adalah puasa sunnah yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yakni setelah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puasa hari Arafah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. C. Puasa Asyura. Puasa Asyura ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Syura atau Muharram. Yang kedua berpuasa 2 hari pada tanggal 9 dan 10 bulan Syura atau Muharram. 3. Berpuasa 1 hari tanggal 10 Syura atau Muharram. Puasa Syura adalah bulan kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari musuh. Barang siapa yang berpuasa Asyura dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puasa pada hari Asyura menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat atau D, puasa bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban ini tidak ada ketentuan. Apabila dalam mengerjakan puasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada di bulan lain adalah lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah pernah berpuasa penuh di bulan Sya'ban, juga pernah berpuasa di bulan Sya'ban tidak penuh, dengan tidak berpuasa pada hari-hari yang sedikit jumlahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap Senin dan Kamis mengampuni dosa-dosa setiap muslim. Supaya kita diampuni dosanya oleh Allah, maka berpuasalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, puasa pada pertengahan bulan Komariah. Puasa pertengahan bulan ini dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 Komariah.
Yang ketujuh, puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa yang dilakukan secara sehari berpuasa, sehari berbuka atau tidak berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa sunnah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa Nabi Daud, dan sholat sunnah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat Nabi Daud. Nabi Daud tidur separuh malam, lalu salat di sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam, dan beliau berpuasa sehari lalu berbuka sehari, atau dilakukan secara selang-seling. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.